Ya, terima kasih pemirsa. Tentu saja Anda masih bergabung bersama kami di Public Corner dan juga kami masih berbincang seputar 1000 hari hitung mundur pelaksanaan Asian Games 2018. Seperti halnya yang Bapak Mudai sampaikan di segmen sebelumnya bahwa memang banyak sekali sebenarnya PR ataupun pekerjaan rumah dari tidak hanya pihak pemerintah, kemudian juga KONI maupun semua instansi yang terkait di dalamnya. Banyak sekali poin-poin khusus yang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Seperti misalkan bagaimana persiapannya dalam hal pembagian tugas seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan mengenai dari rencana induk, kemudian dari hal-hal yang berbau mengenai pembangunan venue kompetisi dan juga non-kompetisi. Seperti apa sejauh ini, Pak? Ya, jadi begini, kalau venue yang kompetisi, menurut saya semuanya masih dalam kontrol yang baik ya. Artinya begini, sebagian besar venue itu saat ini sudah existing ya, yang sudah siap ya. Baik itu yang ada di Sumatera Selatan, di Palembang maupun juga sebagian yang ada di wilayah Jakarta. Nah, sementara ada juga sebagian venue itu yang kita tidak harus membangun karena kita akan sewa di BSD, di AIS sana itu. Nah, kemudian juga ada venue-venue yang sebetulnya yang memang agak menjadi pembahasan selama itu ada 3 ya, yaitu akuatik, velodrome dan wisma atlet. Yeah. Nah, kalau kita bicara velodrome, 3 minggu yang lalu kami ada rapat koordinasi dengan Kementerian Pemuda Olahraga dan DKI. Ya. Dari informasi yang kami terima, tahapannya sudah sampai perencanaan, sehingga kalau menurut saya yakin bahwa itu bisa diselesaikan tepat pada waktunya untuk velodrome. Nah, sedangkan kalau akuatik, saya rasa juga samalah seperti itu ya. Hanya saja kalau akuatik kita itu ada beper. Artinya in case kalau ada apa-apa itu masih bisa kita move ke tempat lain. Artinya bisa move ke Palembang kalau misalnya ada apa-apa. Tapi kalau velodrome memang hanya itu. Sehingga memang perhatiannya harus lebih khusus. Tapi saya yakin karena mendapat penjelasan dari pemerintah DKI, semuanya itu berjalan di posisi yang terkontrol dengan baik. Ada berapa provinsi yang nantinya akan turut andil dalam kesempatan Asian Games 2018, Pak? Dalam hal ini mungkin boleh dikatakan sebagai tuan rumahnya selain Jakarta dan juga Palembang? 4. Jadi yang menjadi tuan rumah utama itu ada 2, Jakarta dan Palembang. Kemudian pendukung itu ada Banten, yang mana Banten ini nanti di area Tangerang ya, di area Tangerang. Nah, kebetulan venue-venue di situ sudah siap karena memang pemiliknya swasta. Kita hanya menyewa di situ ya. Juga di Bandung di Jawa Barat ini juga ya relatif ini terkontrol semua ya. Tinggal itu saja tadi. Jadi tinggal wisma atlet, akuatik dan velodrome. Tapi kalau akuatik dan velodrome ini lebih bisa kita kontrol sekarang ini ya. Kalau mengenai wisma atlet ini bukan domainnya kita ya, sebetulnya ini domainnya pemerintah ya. Yang mudah-mudahan administrasi izin-izin ataupun apa itu bisa diselesaikan dengan baik. Namun memang ya, karena ini sudah memasuki 990 sekian hari, memang ini kita sudah nggak boleh lagi ada silang pendapat atau apa, karena ini waktunya memang sudah sangat ketat ya, sangat ketat. Nah, apalagi OCA itu kan sudah mengingatkan kita ya bahwa kita ini menurut pengamatan mereka itu sangat lambat, sehingga kalau sambil bercanda ada yang mengatakan seharusnya kita ini sudah dapat lampu kuning, harusnya. Nah, artinya apa? Artinya kita ini harus lebih serius lagi, ya? Harus lebih serius lagi. Tapi saya yakin dan percaya, ya, karena segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah itu yang menunggu rencana induk ini tadi. Nah, rencana induk ini yang belum selesai selama ini. Nah, kenapa jadi ada keterhambatan seperti itu, Pak? Enggak, saya tidak membahas itu ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa pemerintah ini menunggu rencana induk ini. Yang pemerintah ini rencana induk ini. Ya? Nah, rencana induk ini mudah-mudahan minggu ini kita bisa selesaikan. Sehingga pemerintah itu melalui Menko PMK bisa memberikan tugas kepada kementerian dan lembaga yang terkait. Nah, saat ini kan belum ada perintah dari Menko PMK kepada
kementerian dan lembaga, sehingga mereka pun belum bisa bekerja. Betul. Nah, Karena menunggu Menko rencana PMK induk ini tersebut. sendiri juga belum bisa memberikan perintah karena rencana induknya dia belum terima. Oke. Nah, ya. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan minggu ini kita akan bisa selesaikan dan kita akan serahkan ke Menko PMK agar Menko PMK terhitung awal Desember sudah bisa memberikan tugas kepada menteri-menteri dan lembaga. Ya contoh seperti misalnya yang Pak Kementerian Pemuda Olahraga. Menko PMK akan mengatakan, Menpora atau Kementerian Pemuda Olahraga, tolong kerjakan ini. Nah, baru mereka bisa kerja. Baik. Selama ini belum ada order, ya belum bisa kerja. Belum Jadi, ada instruksi dari atasnya sendiri. apa kementerian dan lembaga nggak ada yang salah. Oke, jadi Nggak ada setelah yang rencana induk, insya Allah secepatnya juga akan segera diadakan di minggu depan ya Pak ya? Minggu ini harus kita selesaikan. Minggu ini harus sudah Harus kita selesai, selesaikan. kemudian master plan juga pastinya juga Master akan plan segera ya setelah berlanjut. ini kita akan selesaikan juga karena master plan ini jadi begini Mbak ya. Rencana induk itu adalah kita membuat pembagian tugas. Ya. Yang memberi tugas ini pemerintah kan kepada artinya Menko PMK kepada kementerian. Nah, itu kita akan berikan itu. Setelah itu kita akan buatkan master plan. Master plan ini kalau rencana induk itu pembagian tugas, kalau master adalah plan ini pelaksananya. pelaksanaan tugas. Betul, betul. Lebih hilir lagi. Oke. Jadi yang perlu diselesaikan rencana induknya dulu. Baik, dan saya dengar bahwa memang Bapak Presiden Jokowi pun juga sudah mengamanahkan bahwa kita tidak hanya akan sukses dalam hal penyelenggaraan, tapi juga dalam hal prestasi. Mungkin di segmen berikutnya saya juga akan tanyakan mengenai kesiapan dari para atlet kita sendiri seperti apa. Oke. Setelah yang satu ini pemirsa, kita akan kembali untuk Anda.